Agus Santoso. Lihat baik-baik. Ibu di rumahmu turun 1,2 kilogram. Sumbatan pembuluh darah otak ibu terjadi di rumahmu karena kecapekan. Biaya operasi 20.000 yuan ini harus kalian yang bayar. Omong kosong. Chen Jiguo masih punya akal sehat nggak? Ibu baru berapa hari di rumah kami? Siapa tahu apa dia sudah sakit di rumahmu tapi nggak diobati. Uang 20.000 yuan ini keluargamu paling nggak harus tanggung 16.000 yuan. Agus Santoso, selama ini ibu kan nggak pernah merepotkan keluargamu. Uang pensiunnya total 1.894,63 yuan. Keluargamu saja ambil 945,03 yuan. Sudah berapa tahun kalian nikmati? 3 yuan. 3 yuan aja masih dihitung. Kurasa mobil BMW baru yang kalian beli itu entah sudah disubsidi ibu berapa banyak. Cih, ibu memberi kami bantuan uang. Ibu cuma nenek tua dari desa. Uang di kantongnya berapa sih? Rumah kalian kan yang dibiayai sama ibu. Lihat gaya mereka sok hebat. Beli BMW lagi, tapi ogah bayar buat obatin ibunya sendiri. Kalian nggak dengar tadi kata dokter nenek ini stroke karena kecapekan. Urusan kalian apa? Buk, kalau ada yang nggak enak bilang sama aku. Iya nggak? Di rumah Agus, ibu dikasari. Uang ini bukannya harusnya ditanggung keluarga Agus. Buk, kamu harus jelaskan. Di rumah kami makan minum enak. Kapan aku pernah perlakukan kamu buruk? Bu, bicara harus jujur. Aku mau hidup. Buk, ibu ngomong apa sih? Siapa yang larang ibu hidup? Buk, sekarang lihat baik-baik siapa durhaka, siapa nggak mau ibu hidup. Nanti ibu meninggal, jangan bikin mereka tenang, Agus. Apa aku kurang ajar ya? Kamu ngapain? Ini anak lelaki yang kubanggakan. Aku susah payah sendiri membesarkan mereka. Belasan tahun ini bantu keluarga Budi urus keluarga Agus. Tapi mereka ogah bayar biaya pengobatanku. Kalian berhenti berkelahi. Ini rumah sakit. Ribut apa lagi? Dokter, kami ini keluarga pasien. Lihat, ibu kami sudah sepuh. Operasi ini bisakah dibatalkan dulu? Dokter, bukan kami tak mau mengoperasi ibu. Ibu sudah 60 lebih. Entah bisa selamat dari meja operasi atau tidak. Kalau begitu, coba dulu terapi oksigen hiperbarik ditambah terapi akupunktur. Tapi jika kondisinya memburuk, operasi tetap harus dilakukan. Oksigen hiperbarik? Dia cuma menghirup oksigen kan? Kakak ipar, kampung halaman kita pemandangan indah, udaranya segar. Paling cocok buat ibu sembuh. Agus Santoso juga ada benarnya. Ibu dulu kan si raja anak-anak terkenal di desa. Kalau ibu pulang, pasti ada yang nemenin ibu ngobrol-ngobrol. Itu jauh lebih baik daripada dikurung di kota. Kalian ini mau bunuh dia ya? Dokter, kalau bicara begitu lagi, saya laporkan. Kamu yang bilang penyakit ini perlu oksigen. Saya maksud terapi oksigen hiperbarik. Apa bedanya? Kan sama-sama menghirup oksigen. Menurut saya, kamu cuma mau uang. Baik, saya nggak urus lagi. Nenek, kau punya 2 anak baik hati ya? Urus dirimu sendiri. Keterlaluan. Kok ada orang seperti ini? Buk, Mobil kami penuh. Suruh nenek naik mobil kalian saja. mobil BMW besar itu mana muat orang. Aku hari ini nggak bawa mobil. Sudah. Jangan ribut. Agus Santoso, kamu pergi sewa motor roda 3 bawa ibu pulang jalan di desa rusak itu cocoknya pakai roda 3 supaya nyaman. Aku nggak mau pulang. Aku nggak boleh pulang. Budi Santoso, Agus Santoso. Aku mau berobat. Aku nggak mau pergi. Buk, oksigen di desa bagus. Kita pulang ke desa hirup oksigen. Nggak mau pulang. Ayo pulang, Bu. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Kok ada orang kayak gini sih? Bu Ratih Siregar, aku diterima di Universitas Bumijaya. Bagus. Bu Ratih Siregar, aku juga fakultas kedokteran. Akhirnya aku bisa jadi dokter. Bagus. Kak Rendra Santoso, aku nggak kuliah. Kamu duluan. Nggak boleh. Aku yang paling tua, Aku tunggu 2 tahun lagi ya. Aku kerja dulu biayain kamu. Nggak boleh, Kak Rendra Santoso. Itu kan Universitas Bumijaya. Kamu harus kuliah. Sudah, kalian tenang saja. Nanti setelah panen ini aku jual, kalian semua bisa sekolah.
Kami dari kecil nggak punya ayah ibu. Kalau bukan Bu yang bantu, kami nggak bisa hidup. Ibu tunggu. Nanti kami besar sukses, pasti bawa ibu hidup enak. Anak-anak, belajar yang rajin berakar kuat. Kalau sudah pergi, jangan pulang lagi. Ibu, Anda tunggu kami. Tunggu kami pulang merawat berbakti. Anda. Cepat bangun. Anak baik. Bangunlah, nak. Cepat bangun. Aduh, bangunlah. Teknisi, televisi taruh di sini. Pengeras suara juga taruh di sini. Ali Anwar, Sudah berapa kali kukatakan, jangan beli televisi. Kenapa nggak dengar? Sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil aku si imut. memangnya kenapa? Nggak peduli, di luar kita seperti apapun. Di desa, tetap saja. Rendra Santoso, Ali Anwar. Bukannya sudah disepakati? Rumah Bu Ratih Siregar biar aku yang urus. Kamu diam-diam saja sesudah beli nakas. Ini kan lagi sibuk melayani atasan berobat. Kalau aku beli, ya sudah beli. Kamu kan bos perusahaan terbuka. Meremehkan aku, seorang dokter. Enggak. Kenapa kamu yang bisa habisin uang untuk pergi? Aku juga bisa. Ali Anwar. 3 tahun ini, kami nggak bisa menemukan Bu Ratih Siregar. Bu Ratih Siregar sebenarnya kemana? Kata nenek Ratna Pratama, Bu Ratih Siregar pergi bersama kedua anaknya ke kota menikmati hidup. Tapi nggak tahu nanti bisa ketemu lagi atau enggak. Tunggu, berhenti. Nenek, masih kuat? Coba kalian lihat, nenek ini muntah-muntah terus. Jangan sampai mati di mobilku. Kakak sulung, adik. Aku nggak kuat. Aku, Pusingku sangat hebat. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Bu, jangan cari gara-gara lagi, Bu. Kami antar ibu pulang ke desa. Di sana ibu bisa hidup nyaman. Ini, sebentar lagi sampai. Salahkan orang-orang kampung yang malas. Mereka terlalu malas. Sudah berapa tahun ini? Jalan pun tidak diperbaiki. Kalian ini anak-anak macam apa? Bagaimana bisa begini? Kakak, fokus nyetir saja. Uangnya tidak akan berkurang. Kasihan sekali. Anaknya bawa mobil mewah, ibunya menderita begini. Hei, Nek, tahan sebentar lagi. Aku pelankan. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi. Kalau mereka tidak perbaiki, kita yang perbaiki. Mungkin Bu Ratih tidak pulang karena jalan di desa kita jelek. Nanti kalau jalannya sudah bagus, anak-anak sekolah juga mudah. Betul. Hubungi instansi terkait. Aku akan suruh tim konstruksi dari grup Cakrawala Survei. Perbaiki jalan secepatnya. Kak Rendra Santoso, setelah jalan diperbaiki, aku akan bawa tim medis periksa warga desa kita. Lalu, lihat, nenek di belakang motor roda 3 itu mukanya pucat karena muntah. Orang jahat, bawa mobil BMW. Tapi tarik nenek-nenek pakai motor roda 3. Ayo kita ke desa, lihat anak durhaka keluarga mana. Sudah bertahun-tahun, kenapa desa ini masih miskin begini? Budi Santoso, orangnya sudah diantar. Masa kita nggak buru-buru pergi? Budi, kita kan lama sekali nggak pulang ke kampung halaman. Kalian nggak bisa bantu ibu membereskan dulu baru pulang? Bu, masa ibu nggak bisa ngerti keadaan? Saya sama Agus sekarang lagi masa-masa naik karier. Cuma karena ibu sakit, kami berdua mesti minta cuti sehari. Iya, Bu. Ibu tahu nggak, kalau kami cuti sehari, potongan gajinya berapa? Nggak heran desa kalian miskin gini. Yang tua nggak ngertiin yang muda malas maju. Budi Santoso, Aduh, sakit sayang. aduh, waktu kita mau nikah dulu, kan sudah jelas-jelas bilang, kamu bilang ibumu walaupun orang desa, tapi paling ngerti keadaan. Sekarang lihat sendiri, tetap aja jadi beban buat kamu. Bu, ibu ini mau apa sih? Hah? Selama ini kami ke ibu sudah cukup berbuat untuk ibu kan? Bu, bukannya ibu itu si raja anak desa. Nanti kami pergi, ibu panggil aja anak-anak muda yang ibu kenal buat bantu ibu membereskan. Ya? Kami yang bayar, gimana? Iya, Bu. Lihat, si bungsu ini kan rajin kasih. Rp6.600 loh. Di desa, Rp6.600 bisa dipakai lama. Ini Bu, ibu makan dulu. Saya sama si bungsu ini telah waktu kembali tadi, ya. Hah? Bu, kamu tahu keluarga Dewi Hartono kan orang kaya, dia paling malas balik ke desa. Kalau sampai dia tahu, pasti ribut lagi. Saya duluan ya. Si imut ini benar-benar si imut ya?
Tante, dua anak laki-laki tante ini sungguh, saya bantu tante masuk. Maaf merepotkanmu, nak. Kamu jadi lihat hal yang memalukan. Rumah ini sudah lama sekali nggak dirapikan. Tante, menurut saya, tante tinggal di rumah dua anak itu lebih baik tinggal di desa dengan tenang. Paling nggak perlu dihina seperti ini. Tante, rumah tante ternyata mewah ya. Tante tunggu sebentar, saya ambil barang lagi. Kalau saya tahu di desa kita ada anak cucu durhaka, sumpah saya akan kupas kulit mereka. Saya selalu pikir orang-orang desa kita baik hati. Mana tahu bisa muncul orang-orang manis seperti ini. Lihat itu mereka. Berhenti. Cakep banget, nggak takut mati ya? Berani-beraninya halang mobil. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Kalian ini mau modus tabrak lalu minta ganti rugi ya? Turun. Kamu mau apa? Kamu dari keluarga mana di desa Sukamakmur? Aku lihat tadi ya, ada motor roda 3 bawa seorang nenek. Cantik-cantik kok mau ikut campur. Kamu yang cantik ini berani ikut campur urusan keluarga kami? Kami datang dari rumah sakit umum kota. Dokter bilang, ibu sudah kena sumbatan pembuluh darah otak. Perlu hirup udara segar. Naik motor roda 3 kenapa? Di desa kalian. Siapa yang belum pernah naik roda 3? Konyol! Nenek kena sumbatan pembuluh darah otak. Kalian malah nggak bawa ke rumah sakit, masih dibikin goncang-goncang. Kalian mau bunuh nenek ini ya? Ngomong apa sih? Kami bawa ibu pulang ya supaya dia bisa menikmati udara segar desa. Kak, ngomong panjang lebar sama mereka buat apa? Cewek-cewek ini ngerti apa? Kalian ini sebenarnya dari keluarga mana? Kalian tega tinggalin nenek sendirian di desa. Nggak takut kena karma? Hah! Mulutmu cuma bisa keluarkan kata-kata kotor ya? Ibu kami sudah 60 lebih, hampir 70 tahun. Masa kami harus lihat dia nggak bisa turun dari meja operasi? Sudah, Agus. Mereka orang desa nggak ngerti hal-hal begini. Buat apa ribut sama mereka? Ayo cepat pergi. Ayo pergi, kalian belum jelaskan semuanya. Jangan ada yang pergi. Kau tahu siapa aku? Aku manajer project grup Cakrawala. Buat aku rugi sehari kerja, kau bisa ganti? Betul. Kalian ini cewek-cewek cowok-cowok cuma bisa tiap hari nanam-nanam, masih ada waktu urusi urusan keluarga orang? Kalian memang nggak ada kerjaan. Sengaja membantah. Mau minggir atau enggak? Kalau enggak, benar-benar kami tabrak loh. Coba tabrak. Aku lihat kau berani tabrak siapa? Aku nggak percaya mereka benar-benar nekat. Kami dari grup Cakrawala, tim bangunan, datang ke sini mau perbaiki jalan. Kalian ribut apa di sini? Tim bangunan grup Cakrawala? Sayang, Aduh, baru aku kenali Anda. Anda sekretaris Halim Saputra kan? Salah sambung ya. Maaf. Kami dari grup Cakrawala, cabang perusahaan. Mereka ini cewek-cewek cowok-cowok yang maksa halangi saya. brengsek. Jalan ini proyek grup Cakrawala yang akan kami bangun. Atas perintah Presiden Direktur untuk balas budi pada orang yang sudah lama dicarinya. Kalian berani buat onar di sini? Pergi. Baik. Kami pergi sekarang. Kami segera pergi. Pak Santoso, tim bangunan sudah sampai. Desa ini tempat yang membesarkanku. Halim, harus berikan perhatian penuh. Jamin kualitas proyek dengan baik. Siap, Pak Santoso. Silakan. Gak tahu mereka berdua itu anak siapa. Sikapnya merendahkan warga desa. Di desa kita kok ada orang kayak gitu ya? Untungnya Bu Ratih pindah ke kota. Nggak tahu keadaan mereka sekarang gimana ya? Bu Ratih yang membesarkan kita. Anak kandungnya pasti lebih sukses lagi. 2 tahun terakhir di desa benar-benar banyak berubah. Berkontribusi sedikit juga bagus. Kak Rendra, lihat, pintunya terbuka. Apa Bu Ratih pulang? Ayo masuk lihat. Hah? Bu Ratih! Bu Ratih! Rendra, Alia, apa aku sedang bermimpi? Benar kalian? Bangunlah. Cepat bangun, ayo bangun. Bu Ratih, selama ini
kami terus mencari ibu? Bu Rati, ibu kemana saja? Bagaimana kabar ibu selama ini? Keluarga di sini baik-baik saja? Tidak. Jangan sampai mereka tahu tentang dua anak durhaka itu. Baik, aku baik-baik saja. Lihat, rumah ini diubah jadi sangat bagus. Sungguh bagus sekali. Kalau bukan karena proyek penataan tanah pekarangan desa butuh persetujuan kepala keluarga, kami berdua sudah lama membangunkan rumah baru untuk ibu. Bu Rati, ayo masuk. Silakan duduk, Bu Rati. Sofa ini masih baru. Jangan sampai kotor kalau aku duduk. Silakan duduk, Bu Rati. Ngomong apa sih soal kotor? Kalau kotor atau rusak, kita ganti yang baru. Sofa ini bisa diduduki oleh Bu Rati. Itu kehormatan buat sofa ini. Bu Rati? Bu Rati pulang kapan? Kami tadi di gerbang desa. Kok nggak lihat Bu Rati? Aku juga baru sampai. Aku lewat desa belakang. Kali ini pulang. Tinggal di desa agak lama dulu baru balik. Kami juga bisa menemani Bu Rati lebih lama. Kalian kan sibuk kerja. Bisa tinggal lama begitu? Gimana hidup kalian sekarang? Bu Rati tenang saja. Kami berdua sudah sukses semua. Oh, Iya, Bu Rati. Kak Rendra Santoso sekarang bos besar perusahaan. Oh. Bisnisnya sampai ke luar negeri. Bu Rati, Alia Anwar ini lebih hebat lagi. Sekarang dia dokter terkenal di Rumah Sakit Teluk Jaya. Orang yang mau berobat ke dia, antreannya sudah sampai tahun depan. bagus, sukses. Bu Rati, kami sudah berdiskusi ingin mengajak ibu dan kedua adik ke Teluk Jaya untuk pensiun. Pertama, agar lebih dekat dengan kami, jadi bisa saling membantu. Kedua, kami berdua juga ingin benar-benar berbakti. Benar, Bu Rati. Dulu kalau bukan karena bantuan ibu dan warga desa, mana mungkin kami bisa seperti sekarang. Alia, Rendra, aku tidak mau ikut ke Teluk Jaya, nggak mau merepotkan kalian. Aku baik-baik saja di desa. Kalau kalian sungguh-sungguh, bantulah warga desa kita. Orang-orang desa Sukamakmur kita hidupnya susah. Bu Rati, perjalanan ibu pulang pasti melelahkan. Saya antar ibu ke kamar untuk istirahat. Baik, baik. Tante, saya belikan sedikit barang, cukup untuk beberapa hari. Kamu ini, Kami anak angkatnya. Anak angkat laki-laki. oh, kamu anak angkatnya. Anak angkat perempuan ya? Aku harus bilang ke kalian, dua anak kandungnya itu sungguh keterlaluan. Barusan yang ditarik masuk desa adalah Bu Rati. Benar-benar brengsek. Aku mau tanya, Alia, Bu Rati mungkin tidak ingin agar kami tahu. Si bungsu, kamu kok pulang juga? Kalian pulang buat apa? Kalian dengar desa mau bagi uang buat renovasi. Aku kasih tahu, uang itu juga ada bagianku. Agus, kalian bikin ibu capek sampai masuk rumah sakit. Kami aja belum minta pertanggungjawaban kalian. Masih berani minta uang? Kakak ipar, apa maksudmu? Aku juga keluarga Santoso, kenapa nggak boleh bagi? Lagi pula, apa maksudnya ibu sakit gara-gara kami? Ibu nggak ke rumahmu jaga anak? Anak-anak, sudahlah. Jangan bertengkar. Uang dan tanah ini, bagaimana pembagiannya? Nanti biar ibu yang putuskan. Lihatlah kalian. Bilang nenek nggak punya uang. Kalau nggak, siapa yang pasang semua ini? Budi, apa kau diam-diam kasih uang ke ibumu? Ngomong apa sih? Uang kita sendiri aja kurang. Mana mungkin aku kasih? Ini pasti ibu sembunyiin uang dari kita. Bagaimanapun, rumah ini harus direnovasi. Barang-barang ini harus dipindahkan. Jangan disia-siakan. Hei, bioskop rumahan itu harganya sekitar 121 juta rupiah. Kenapa kau yang ngambil? Tunggu apa lagi? Rebut! Nanti semuanya diambil adikmu si tak tahu malu itu. Kakak, adik, kalian kok datang? Kalau kami nggak datang, kami nggak tahu kau di desa hidup senang begini. Entah berapa banyak uang yang diam-diam diberikan kedua saudara itu padamu. Barang-barang di rumahmu ini jauh lebih bagus daripada punya kami berdua. Angkat.
Jangan diangkat, jangan. Ini dibelikan Rendra Santoso untukku. Kalian jangan angkat. Mereka cuma orang desa. Mana ada uang sebanyak itu untuk beli barang-barang bagus begini? Benar-benar untukku. Agus, kita bicarakan dulu ya. Barang-barang ini dibagi dua. Ini penggaris. Jangan ada yang mau untung sendiri. Ibu, coba ibu pikirkan baik-baik. Nanti tanah pekarangan ini bagaimana pembagiannya? Agus, sistem audio dan barang-barang ini kita harus sepakat dulu. Nanti kalau dijual, kita bagi rata. Jangan pergi. Ayam tim Bu Ratih Siregar ini sudah bertahun-tahun tidak kumakan. Aku selalu kangen rasa ini. Cepat pergi. Bu Ratih Siregar sendirian di rumah. Kondisinya tidak sehat. Kita cepat pulang saja. Baik, Ibu, di mana ibu pernah mengecewakan kalian? Ayahmu meninggal sejak dulu. Ibu menghidupi kalian dengan bertani sampai kalian berdua kuliah. Setelah kalian menikah, punya pekerjaan, ibu takut merepotkan kalian, memberi beban pada pekerjaan kalian. Jadi ibu tinggal di rumah kakak sulung, mengasuh anak selama 10 tahun. Lalu pindah ke rumah si bungsu untuk mengasuh anak lagi. Dari lubuk hati terdalam ibu bertanya, apa salahku pada kalian? Kalian berdua, coba lihat apa yang kutemukan. Sertifikat tanah bukit belakang desa ini, tak kusangka nenek tua di desa ini masih punya 2 hektar tanah. Benar, 2 hektar. Benar. Kak, bagaimana kalau tanah 2 hektar itu kita jual ke desa? Tukar dengan tanah pekarangan, warga desa butuh tanah, kita jual, dapat uang buat bangun rumah. Boleh juga. Jangan dijual! Jangan dijual! Makam ayahmu ada di bukit itu. Kalau kalian jual, dia mau bagaimana? Kalian anak durhaka. Kasih sertifikat tanah itu. Kasih sertifikat tanah itu. Aku mau jaga suamiku. Nenek tua, jangan menghalangi. Agus, kita sudah setuju. Sertifikat ini kutemukan. Tanah pekarangan harus dibagi lebih untuk keluargaku. Kenapa harus lebih untuk kalian? Aku rawat si nenek 10 tahun. Kalian kasih dia apa? Kembalikan, kembalikan. Suamiku, 2 anak tak tahu balas budi ini. Mereka mau jual tempat peristirahatan terakhirmu. Mereka mau jual. Lepaskan. Kakak sulung bagaikan ayah. Pembagian tanah ini, aku yang putuskan. Lepaskan. Kamu tak pernah dengar kisah anak yang rela mengalah? Aku yang paling muda, harusnya dapat bagian lebih. Suamiku. Suamiku. Ibu, beri saja sertifikat tanah ini padaku. Bu, buat apa ibu simpan ini? Nanti dibawa ke alam kubur? Mendingan kita bagi saja. Ini makam ayahmu. Masih nunggu apa lagi? Ayo rebut. Nanti grup Cakrawala, entah masih mau kasih uang apa enggak. Berhenti. Bu Ratih. Kamu siapa? Kamu si imut ini. Berani-beraninya mau membunuh ibumu sendiri? Bu Ratih. Nggak apa-apa. Bu Ratih baik-baik saja. Nggak apa-apa. Simut! Kalian gila. Barang ini siapa yang suruh kalian pindahkan? Kalian hampir membunuh wanita yang melahirkan dan membesarkan kalian. Malah mau mengosongkan rumahnya. Kalian masih manusia? Mau tinggal di mana dia nanti? Tidur di mana? Kami ambil barang keluarga kami. Urusanmu apa? Cari gara-gara. Nenek tua ini sudah ikut kami belasan tahun. Rumah tua begini buat apa? Simpan barang bagus-bagus? Oh, Cuma nambah debu. Kalian... Waktu itu di pintu desa, orang kampungan yang halangi kita. Ternyata mereka berdua. Oh, ternyata kalian dua si imut ini kenapa sekarang mau ikut campur sok-sok jadi pahlawan ya, Kak? Nggak usah banyak omong, Pak Lurah masih tunggu kita bawa sertifikat tanah tukar uang.
Yang paling penting sekarang, bawa sertifikat tanah tukar uang, baru urusan penting. Aku lihat siapa yang berani. Ikut campur urusan orang. Hari ini ku bikin kalian lihat kehebatan aku. Berhenti. Dia itu Kak Rendra Santosomu. Apa? Ini Kak Rendra Santosomu. Kamu bilang dia siapa? Ini Kak Rendra Santosomu. Ini Kak Alia Anwarmu. Kalian lupa semua? Waktu kalian kecil? Mereka yang ajak kalian tangkap ikan di sungai? Wah, beneran si Rendra mereka. Sudah berapa tahun nggak ketemu mereka. Iya ya, lihat baju mereka. Kayaknya di luar hidupnya juga susah. Ini yang kamu bilang, ibu kita di desa pelihara anak-anak itu. Iya. Kenapa? Bener-bener si imut cium bau uang langsung datang. Aku rasa mereka dengar desa mau kasih uang renovasi rumah, baru balik ke desa mau numpang enak. Kalian kira panggil si nenek ibu, barang keluarga Santoso, bisa kalian dapat bagian? Mimpi. Omong kosong. Oh, ya sudah. Kenapa di saat genting begini kalian pulang? Ternyata cuma mau uang. Bilang kami si imut, anak durhaka, menurutku kalian berdualah yang benar-benar si imut. Warga sekalian, tolong nilai yang benar. Ibu tinggal bersama kami di kota, menikmati hidup selama belasan tahun. Mereka pulang sekarang bukannya cuma mengincar harta warisan ibu? Menikmati hidup. Membawa ibu pulang dari rumah sakit pakai motor roda 3, itu namanya menikmati hidup. Berarti kena sumbatan pembuluh darah otak, kalian nggak bawa ke rumah sakit. Itu namanya menikmati hidup. Dia, Budi Santoso, demi sertifikat tanah, sampai tega menyakiti ibunya sendiri, itu namanya menikmati hidup. Sekarang juga berlutut dan minta maaf ke ibumu. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Wah, saya takut sekali. Saya mau lihat kalian mau berbuat apa pada kami. Warga desa, ayo lihat, mereka berdua yang benar-benar si imut. Warga desa, ibuku dulu jual padi biaya sekolah mereka. Sekarang mereka mau kembali rebut warisan kami. Budi Santoso, jangan samakan orang lain seperti kamu yang hina. Kami kembali untuk berbakti pada Bu Ratih Siregar. Sama sekali tak terpikir untuk merebut apapun dari kalian. Lihat keadaan kalian yang memprihatinkan. Berbakti? Kalian pakai apa untuk berbakti? Beberapa ayam bebek ini? Atau baju baru di badan kalian yang kotor-kotoran ayam? Kalian, Menurutku, kalian sebaiknya urus hidup sendiri dulu baru bicara. Jika kalian benar-benar berbakti, tak akan selama 30 tahun tanpa kabar sama sekali. kami selalu berusaha hubungi Bu Ratih Siregar. Kali ini kembali hanya ingin menjemput Bu Ratih Siregar dan keluarga kalian ke Teluk Jaya dan merawatnya dengan baik. Aduh, lucu sekali. Bawa kami ke Teluk Jaya. Orang seperti kalian masih bisa di Teluk Jaya bertahan hidup, benar-benar lelucon. Kamu, Awalnya aku sudah atur untuk kalian jabatan di perusahaan. Juga sudah beli rumah untuk kalian. Tapi sekarang lihat, kalian berdua ini si imut. Sama sekali tak pantas nikmati kebaikan ini. Seharusnya sudah kembalikan pada Bu Ratih Siregar. Sekretaris Wirawijaya, teleponlah. Batalkan di kantor pusat yang disediakan untuk Budi Santoso dan jabatan Agus Santoso. Jangan sok-sok. Kamu tahu siapa kami ini? Si imut masih mau kasih kami kerja? Kamu, Kalau mau balas budi beneran, keluarkan uang puluhan juta. Diam! Barang-barang di rumah ini semua dibeli mereka. Kamu anak durhaka. Masih berani minta uang dari mereka? Apa? Kamu bilang barang-barang ini dibeli mereka? Ibu tahu barang ini berapa harganya? Ah, bagaimana mungkin dibeli mereka? Benar, ibu saat ini jangan pura-pura tak tahu. Siapa tahu barang ini dicuri mereka atau dirampas. kamu, Mereka bukan orang begitu. Sekarang mereka mampu. Ibu, menurutku mereka mengincar rumah kita. Omong kosong. Mereka orang berhati nurani. Takkan lakukan ini. Menurutku, kita hari ini bagikan tanah ini dan rumah dibagi. Agar ibu nanti di alam kubur, rumah dan tanah ini tak jatuh ke orang lain. Bu Ratih masih hidup? Kalian sudah mau bagi harta? Aduh, keluarga Santoso, 2 anak ini, ibunya masih hidup, sudah mau bagi harta? Desa kita ini, Kok bisa ada 2 si imut ini? ya, Apa yang kalian omongin? Maksudmu si imut kami apa? Kalian nggak lihat jelas ya? Orang-orang ini cuma menipu ibu kami. Kami ini mempertahankan hak sah kami. Ngomong nggak jelas. Bu, Anda bilang saja. Rumah dan tanah ini mau dibagi gimana? kalian masih manusia nggak sih?
Burati Siregar kena sumbatan pembuluh darah otak. Kalian masih mau buat dia stres? Kami bukan manusia. Kami sudah merawat ibu ini belasan tahun. Kalian yang manusia, dia cari uang biayain sekolah kalian. Kalian hilang 30 tahun. Pernah rawat dia sehari pun? Betul. Kalian gampang ngomong. Kalau berani, kalian bawa pergi. Kalian rawat. Kalian mau mengusir saya ya? Jangan asal ngomong. Terhadap mereka berdua, Anda memang bukan ibu kandung. Tapi Anda punya jasa membesarkan. Iya, Bu. Mereka berdua ya kan cuma panggil Anda Burati Siregar. Cuma modal mulut bikin Anda senang. Kami berdua, kami kasih uang sungguhan, rawat Anda belasan tahun. Dengar nggak, Bu? Saat bicara soal merawat Anda, diam saja. Malah bilang mau bawa Anda ke Teluk Jaya buat hidup enak. Kalau bukan buat rumah ini, buat apa lagi? Mereka bukan orang kayak gitu. Kalian berdua diam sedikit. Menurutku, dulu mereka belum tentu lulus kuliah. Mungkin saja. Menipu, Ibu. Ibu, sudah begini, Ibu belum menyerahkan rumah, serahkan sertifikat tanahnya. Nanti ditipu mereka. Iya, Bu. Barang-barang itu bagikan untukku dan kakak. Mungkin aku masih menghargai Ibu. Kalau diberikan kepada mereka berdua, itu belum tentu. Mungkin mereka berdua hilang lagi. Baik. Kami rawat. Kalian dari rumah Burati keluar. Pergi! Siapa yang kau suruh pergi? Aku beritahu kamu. Ini rumahku yang harus pergi adalah kalian. Iya, kalian terus bilang merawat Burati masa bahkan tempat tinggal saja tidak punya. Betul. Sejak dulu, mana ada yang menyuruh anak angkat merawat orang tua? Kalau bukan desa bilang bagi uang untuk renovasi rumah. Pemuda-pemuda di desa ini mana mungkin pulang. Apakah kau tahu belakangan ini karena urusan rumah sudah ribut beberapa kali? Kasihan sekali. Kak Rendra, urusan renovasi tunda dulu saja. Rondra, Alia, ini salah ibu. Ibu membesarkan dua anak ini. Anak yang baik. Ayah, aku tidak berhasil membesarkan mereka dengan baik. Mereka berdua jadi serakah begini. Bu, kalau soal serakah, aku nggak terima. Yang gigit ibu tadi si bungsu. Aku ada urusan apa? Budi Santoso. Berani bilang kau nggak rebut. Kau pura-pura apa sok suci di sini? Kalau kau nggak mau, aku mau. Tanah di bukit belakang, serahkan ke aku tukar dengan tanah pekarangan desa. Kau. Tanah ini harus dibagi dua. Jangan ada yang mau untung sendiri. Selama aku masih hidup, rumah ini, tanah ini nggak akan kubagi. Ibu pikir baik-baik. Sekarang kami masih bisa ingat kebaikan ibu. Kalau hari ini ibu bawa sampai ke alam kubur, nanti ibu nggak akan punya anak yang urus ibu. Kau anak durhaka. Anak durhaka. Gawat! Gawat! Gawat, barusan kepala desa bilang, grup Cakrawala katanya, uang perbaikan rumah di desa nggak dibagi. Kapan dibaginya? Tunggu pemberitahuan? Apa? Uangnya hilang? Dua si imut tadi malu-maluin aja. Burati, ini salahku. Saya lalai. Saya tidak menyangka sifat buruk bawaan manusia bisa seperti ini. Burati, ikut kami kembali, Teluk Jaya. Kedua anakmu yang tak tahu balas budi itu. Untuk apa kamu peduli pada mereka? Benar, Burati. Kami selalu menganggapmu seperti ibu kandung. Ibu kandung dengan anak-anaknya, tinggal bersama. Bukankah seharusnya begitu? Ibu tahu kalian berdua berbakti. Baik hati. Tapi ibu tidak bisa ikut kalian pergi. Burati. Di dunia ini mana ada anak angkat laki-laki dan perempuan yang merawat orang tua di masa tua? Ibu tahu. Kalian sekarang sukses. Ibu juga mengharapkan kalian menjadi orang sukses. Ibu membesarkan kalian, tidak pernah mengharapkan balasan. Burati, kami tahu. Tapi Budi Santoso dan Agus Santoso, kedua mereka saya khawatir. Alia, nak, ibu berbeda dengan kalian. Ibu seumur hidup, menggantungkan hidup pada tanah. Ibu dan ayahmu membesarkan kalian berdua dan kedua anak itu. Saya harus menjaga ayahmu.
Bu Ratih, kamu istirahat dulu dengan baik. Istirahat yang baik. Ya. Ayo pergi. Kak Rendra Santoso, gimana ini? Liburan kita juga nggak lama lagi. Kalau kita pergi, Bu Ratih Siregar bisa-bisa diganggu oleh si imut-imut itu. Kalau gitu, kita bawa saja Bu Ratih naik pesawat. Sampai di Teluk Jaya, Jangan memaksa Bu Ratih pergi ke Teluk Jaya. Takutnya beliau jadi stres dan sakit. ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kamu pikirkan dong solusinya. Bagaimana kalau kita kasih pelajaran ke si imut-imut itu? Biar mereka anjing gigit anjing. Mengingat akhir-akhir ini di desa terjadi sengketa antara orang tua dan anak karena tanah pekarangan. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita bagikan formulir ke setiap rumah tangga. Uang ganti rugi pembongkaran tanah pekarangan ada atau tidaknya bagian untuk anak, tergantung formulir ini, lulus atau tidak penilaiannya. Beberapa keluarga di desa kita yang ribut karena tanah pekarangan, terutama keluarga Bu Ratih Siregar. Sekarang saya lihat mereka masih bisa bagi-bagi harta nggak? Perusahaan Cakrawala ini memang menarik ya. Mau bagi uang berdasarkan nilai bakti. Hebat. Ayo pergi. Agus. Kamu bilang grup Cakrawala maksudnya apa sih? Siapa yang tahu? Aturan ini aku juga baru dengar. Ibu kasih nilai tinggi ke siapa? Pasrah saja. Aku ogah repot. Budi, ini kan jumlah besar. Aku tak percaya keluarga Agus tak berusaha. Agus ini masih mau buat aku lengah. Tenang. Aku sudah hitung. Ibu lihat, ini cantik tidak? Cantik kan, Bu? Ya ampun. Hehe. Lihat. Kami beli apa untuk ibu? Bu. Budi yang bawa. Pasti tak sebagus punyaku. Lihat punyaku. Kalian mau apa? Aku mau jenguk ibu. Berdasar apa kau halangi? Kalian kan yang bilang, Bu Ratih kami yang urus. Ini. Kenapa ribut lagi? Bu Ratih, Ibu santai saja nonton TV. Ada apa? Ada Kak Rendra. Alia. Tolong larang mereka ribut. Malu sekali. Bu Ratih, tenang. Tak akan berkelahi. Kak Rendra. Bukannya kau bilang Bu Ratih nanti kita yang rawat. Kedua orang ini datang buat apa? Usir saja. Lihat kan? Sekarang duit desa hitung dari nilai. Kedua orang ini nempel terus sama ibu. Bu Ratih Siregar, untungnya sumbatan otakmu ketahuan cepat. Aku rutin bantu lancarkan energimu. Nanti pasti cepat pulih. Nah, beberapa hari ini makanlah yang ringan-ringan. Bu, coba lihat kami belikan apa untuk ibu. Ini Iga Agus Santoso beli khusus di pasar pagi. Lihat, bagus kan? Bu, aku salah. Aku tak seharusnya menggigit ibu. Aku brengsek. Aduh. Agus Santoso. Sudah tahu salah, ya sudah. Kamu kan sudah punya anak. Harusnya kamu paham posisi kami orang tua. Itu kan makam ayahmu. Iya. Bu, aku tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Bu, soal kejadian lalu itu, aku sudah tegur Budi Santoso juga. Ibu kandung sendiri, mana boleh diusir. Bu, aku cuma kesal sama Agus Santoso. Saat itu mulutku sembarangan. Lihat, ibu tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Pernahkah aku bikin ibu marah? Kalian ini, Bu, kami datang kali ini sebenarnya ya, untuk minta maaf pada ibu. Lembar penilaian kita di mana? Aku mau catat nilai hari ini. Iya, Bu. Lembar penilaiannya di mana? Jangan sampai lupa. Memangnya kenapa? Kalian pulang merawat ibu cuma buat lembar penilaian? lembar penilaian apa? Bu, kamu nggak tahu? Desa bilang, akhir bulan uang dibagi sesuai nilai bakti. Di mana lembar penilaiannya? Aku beli iga-iga ini keluar banyak uang loh. Harus dicatat. Bu, ibu taruh di mana? Kupikir
kalian benar-benar sudah sadar salah. Ternyata, pada akhirnya kalian cuma mau uang. Uang ini lebih baik kusumbangkan daripada kasih ke kalian. Kalian berdua si imut. Pergi. Pergi dari rumah ini. Bu, ngomong apa sih? Kami sudah minta maaf dan sudah bayar. Agus Santoso mukanya sendiri sampai bengkak ditampar. Bu, harga diri dan isi hati sudah kami berikan. Kenapa kamu masih mau usir kami? Mengusir kalian, tidak membunuh kalian. Sudah kayak memberi muka. Kepala desa bikin lembar penilaian itu supaya kalian benar-benar berbakti pada orang tua sendiri. Tapi kalian malah pakai aturan-aturan dari lembar penilaian itu buat pura-pura berbakti. Bu Rati, jangan marah, Bu. Kita nggak perlu sama anak ingusan ini. Aku kira kalian berdua, anak durhaka, udah ngerti betapa susahnya aku sama bapakmu. Ternyata ujung-ujungnya kalian cuma mikirin duit. Bu, ibu cuma nenek-nenek kecil, ibu nggak ngerti. Aku sama Agus susah payah nyari tempat di kota. Sekarang di mana-mana butuh uang. Kalau kami punya uang, kami juga bakal berbakti ke ibu. Iya bu, ibu juga sama-sama ibu. Coba lihat ibu-ibu di kota. Bu, maaf kalau kata-kataku kasar. Kalau dulu waktu ibu dan bapak masih muda bekerja keras, dua anak ibu ini nggak bakal sampai berantem sampai mau bunuh-bunuhan cuma gara-gara secarik tanah pekarangan desa. Ini kan masih ada orang di sini yang nungguin bagi-bagi uang. Bu, ibu beneran percaya mereka di sini cuma buat berbakti ke ibu? Kalian, ya ampun. Aduh! Bu, gawat! Stroke Bu Rati makin parah, harus dioperasi sekarang. Bu. Bu, kenapa? Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Ibumu ada kelainan tumor otak. Dokter bilang hari ini harus dioperasi. Ah, sudahlah. Saya harus urus berkas untuk ibumu. Bu, Siapa Rati Siregar dan keluarga Maya Pratama? Saya. Keluarga Maya Pratama dari Rumah Sakit Umum Kabupaten. Kapasitasnya terbatas. Kondisi Maya Pratama lebih ringan. Kami menyarankan kalian dirujuk ke rumah sakit lain. kenapa nggak ngasih ibu saya operasi? Harus buat Rati Siregar. Kondisi Rati Siregar parah. Maya Pratama masih bisa tahan sampai selesai dirujuk. Cepetan hubungi rumah sakit lain. Nggak boleh, ibu saya harus dioperasi dulu. Budi Santoso, kamu suruh ibu pindah rumah sakit ke rumah sakit lain. Itu kan ibu saya sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa, Kalau sampai, dasar orang tak berguna. Dengar ya, kalau Budi Santoso hari ini nggak mau ngasih ibu saya operasi, kita cerai. itu kan ibu kandung saya. Masa saya cuma bisa nonton dia doang? Matinya? Iya kak. Itu juga mertuamu. Kamu gimana sih, Agus? Ibu tua cuma mikirin mau pegangin itu sertifikat rumah sama tanah. Kalau kali ini ibu tua meninggal, barang-barang ini bisa kita dapetin. Kita bagi 2 rata. Suami saya pasti nggak bakal biar kamu ambil lebih sedikit pun. Kamu. Keluarga pasien Rati Siregar, kalian sudah yakin kondisi Rati Siregar sangat kritis. Jika dalam perjalanan rujukan, Dok, saya mohon, cepat lakukan operasi. Kami sudah putuskan, biarkan Rati Siregar dirujuk. kalian... Dokter, cepatlah. Tunggu. Atur operasi untuk Rati Siregar dulu. Maya Pratama segera dirujuk. Kamu yang operasi? Kamu orang desa, Kre. Bisa apa melakukan operasi? Saya dari Rumah Sakit Rakyat Teluk Jaya, Alia Anwar. Sekarang saya ambil alih ruang operasi. Tolong siapkan untuk saya petugas medis terkait. Anda Dr. Alia Anwar, dokter kepala. Baik, saya segera siapkan. Orang desa Kere berani mengoperasi ibuku. Kalau ibu sampai ada apa-apa, aku tak akan melepaskannya. Kali ini jangan salahkan aku. Aku mau ibu dirujuk. Dia yang maksa dioperasi. Kalian biadab. Hanya demi sebidang tanah pekarangan. Beberapa hektar tanah di bukit. Berani membunuh ibu sendiri? Kalau kalian memang hebat, bawa ibu ke rumah sakit kota. Ibuku, kalau benar mati di tangan si imut, aku tak akan melepaskanmu. Kalau kalian memang punya kemampuan, bawa ibu ke rumah sakit di kota. Kalau ibu kami benar-benar mati di tangan si Alia, aku tak akan membiarkanmu. Kalau begitu, tak usah kalian repot-repot. Alia pasti bisa menyelamatkan Bu Rati. Agus, bagaimana kalau kita pindahkan ibu ke rumah sakit lain? Jangan-jangan nanti benar-benar terjadi sesuatu. Kak,
Kalau benar terjadi sesuatu, suruh mereka ganti rugi. Uang, cuma tahu uang. Kalian tahu nggak? Selama ibu masih ada, rumah tetap ada. Selama ibu masih ada, kita punya sandaran. Bagaimana, Alia? Kondisi Bu Ratih cukup parah. Keluarga pasien perlu menandatangani lembar pemberitahuan risiko operasi. Kak, ini kenapa tiba-tiba begini? Kenapa tiba-tiba begini? Kamu, pasti kamu yang menunda operasi. Cepat tanda tangan. Jangan tunda operasiku. Ibu, Sekarang baru ingat panggil ibu. Tadi ngapain saja? Kalau kalian tidak segera tanda tangan, Bu Ratih benar-benar tak bisa diselamatkan. ibu kami badannya paling kuat. Tahun lalu, dia masih bisa mengangkat beras 10 kilo naik tangga. Bagaimana bisa? Kenapa? Kamu semua, suruh ibu pindah rumah sakit. Kamu yang bunuh ibu kami, salahmu semua. Kami menyesal minta ganti dokter untuk operasi ibu kami, ganti dokter operasi ibu kami. Barusan kalian berdua yang bilang operasi ibu duluan. Aku mau ganti dokter. Dokter bedah untuk Maya Pratama dan Bu Ratih Siregar. Aku mau kembalikan. Kalian ribut apa lagi? Beres-beres saja kalian ribut. Dokter, aku mohon, kami mau ganti dokter. Jangan biarkan dia mengoperasi ibu kami. Budi Santoso, di dalam itu ibuku. Kalau kau berani ganti dokter, kita cerai saja. Aku nggak nyangka. Sumbatan pembuluh darah otak ibu separah ini. Kalau benar-benar terjadi apa-apa, Kalian mau tanda tangan atau enggak? Aku masih harus menunggu untuk operasi Bu Ratih Siregar. kalau dia bisa operasi, ngapain keluar kasih kami surat pemberitahuan kondisi kritis? Alia Anwar, ibuku padamu nggak pernah jahat kan? Uang sekolahmu semua dari ibuku. Kenapa kau malah mau bunuh dia? Nggak bisa, nggak sempat lagi. Kamu awasi mereka untuk tanda tangan. Aku yang operasi Bu Ratih Siregar. Hei, jangan masuk. Operasi hari ini, dokternya tidak boleh diganti. Siapapun tidak boleh masuk ke ruang operasi ini. Kalian malah mau ganti dokter? Kalian tahu tidak siapa yang berdiri di depan kalian? Orang yang berdiri di depan kalian ini adalah dokter terhebat negeri, Dr. Alia Anwar, dokter kepala. Kalau mau ibu kalian selamat, cepat-cepat tanda tangan. Alia Anwar? Maksudmu? Dokter Alia Anwar, dokter kepala rumah sakit Kepala Hijau? Memangnya ada Alia Anwar lain? Cepat tanda tangan. Kakak si imut, dia punya status sehebat apa? Bodoh sekali. Kalian tahu tidak siapa Alia Anwar itu? Di Teluk Jaya, dapat nomor antreannya saja sangat sulit. Orang seperti itu, dia benar-benar sehebat itu? Menurutmu, selama Alia Anwar ada, asal keluarga Santoso kita tidak berbuat kejahatan, dia bisa melindungi kita. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan ibu saya. Saya tidak seharusnya menyinggung ibu mertua saya. Saya mohon, biarkan Alia Anwar selamatkan ibu saya. Tolong selamatkan ibu saya. Saya tidak seharusnya mengusir ibu mertua saya. Saya mohon, biarkan Alia Anwar selamatkan ibu saya. Aduh, kalian ini ngapain? Saya tidak tahu status dokter Alia Anwar. Saya tidak seharusnya bersaing dengannya. Biarkan dokter Alia Anwar selamatkan ibu saya. Sudah lama saya bilang, aku nggak akan rebut apapun darimu. Kalian yang merasa aku akan rebut. Operasinya sukses semua. Bu Ratih Siregar beberapa hari lagi bisa pulang. Dokter Alia Anwar, ibu aku. Entah kenapa Bu Ratih Siregar baik banget sampai maksa aku untuk mengoperasi ibumu juga. Apa? Operasi Maya Pratama sukses. Dia mati dulu sebentar, beberapa hari lagi juga bisa pulang. Terima kasih. Terima kasih. Kak Alia, kali ini berkat kamu. Iya, Dokter Alia. Kalau bukan karena kamu kali ini, ibu dan mertua aku mungkin... Kalian berdua, jangan bikin ibu kalian marah ya. Terserah kalian. Kontra Santoso, Alia Anwar,
Kalian sudah di sini beberapa lama. Seharusnya pulang juga. Bu Ratih Siregar, kami berdua ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kami pulang dulu sebentar. Bu Ratih Siregar, istirahat yang baik. Sebenarnya kami ingin lebih lama menemani ibu. Sibuk itu bagus. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai, datanglah ke desa. Bu Ratih Siregar, aku nggak mau ninggalin ibu. Ah, kan bukan nggak ketemu lagi. Nanti kalau sudah selesai, kalau ada waktu, pulanglah berkunjung. Iya, Bu Ratih Siregar, istirahat yang baik. Kalau gitu, kami pergi dulu. Baik. Bu, beres-beres barang. Ikut aku tinggal di kota? Ada apa? Bu, aku kasih tahu Budi Santoso kali ini benar-benar sukses. Kakak ipar, bukankah kita sudah sepakat ibu tinggal di desa? Tidak kembali ke kota? Ada masalah apa lagi? Kali ini, aku sudah dapat kontak dengan Pak Chen. Grup Cakrawala ini berencana di desa keluarga Chen kita mengembangkan proyek wisata. Tanah desa kita nilainya bakal naik drastis. Beneran? Cakrawala sebesar itu proyeknya? Tentu. Wah, katanya mau membeli tanah pekarangan desa kita diubah jadi resort wisata. Aku pulang kali ini untuk tanah kita ini segera aku jual ke mereka. Jual tanah? Aku nggak mau jual. Bu, kenapa ibu nekat begitu? Meski dulu ibu kecewa pada kami, tapi sekarang ibu jangan terus pegang sertifikat ini, nggak mau lepas. Tanah desa mana bisa dijual? Kak Go dan sudah bilang padaku. Wah bu, itu kan grup Cakrawala. Sertifikat tanah dan rumah kali ini, Bu, harus ibu berikan padaku. Kakak, beneran ini? Bukannya awalnya katanya dikasih uang untuk renovasi? Kok sekarang mau beli tanah? Kamu kan bukan orang dalam grup, nggak paham. Kali ini kesempatan emas. Kalau aku bisa yang pertama sertifikat rumah dan tanah menjualnya ke mereka. Bisa jadi aku bisa dipindah untuk bekerja di kantor pusat. Kali ini tolonglah Budi. Dia sudah bertahun-tahun di cabang ini, kesempatan langka untuk naik jabatan. Tolonglah Budi, Bu. Rendra pasti nggak akan mengubah desa keluarga Santoso jadi kawasan resor. Budi pasti ketipu orang. Bu, ini bisa jadi kesempatan. Kalau kakak masuk kantor pusat, dia juga bisa bantu kita. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Tanah ini nggak aku jual. Eh. Kak, gini beneran bakal berhasil. Kalau kita ambil sertifikat tanahnya, gimana kalau nanti ibu sakit lagi? Nggak usah mikirin itu. Sudah bertahun-tahun akhirnya dapat kesempatan kayak gini. Ayo, cari ketemu. Budi, kalian ini ditipu. Perusahaan sebesar itu mau ambil rumah kita? Kasih. Tenang aja. Kalau ini diserahkan, pasti kami rawat, Ibu. Jangan. Nggak boleh kasih. Katanya dari atas asal serahkan dokumen ini sama aja kayak ikut modal di resor. Jangan halangi jalan menuju kemakmuran kami. Aduh, Budi, kita juga nggak ngerti perusahaan besar beneran bisa balikin dan bagi hasil ke kita. Hah, Betul, Budi.
Kau kan satu-satunya di desa kita yang kerja di grup Cakrawala itu. Kau jelasin ke adik ini beneran apa enggak? Semuanya tenang aja. Lihat kan aku ini kan suruh ibuku sertifikat tanahnya juga udah dikeluarin. Iya, grup Cakrawala ini kan perusahaan besar, masa nggak ngasih untung? Terus kau jelasin tanah ini ditarik. Katanya mereka baru kasih uang kalau udah bagi hasil. Ini yakin nggak? Apa sih yakin nggak yakin? Grup Cakrawala itu masih kabur? Jangan serahin, jangan serahin. Budi, kalian ketemu penipu. Mereka mau nipu tanah desa kita. Ngomong apa sih? Kak Rendra bilang perusahaan sama sekali nggak ada urusan narik tanah. Kalian ditipu. Ini ada hubungannya apa sama Kak Rendra? Kak Rendra itu kan presiden direktur perusahaan Cakra. Aduh. Katanya mereka mau akan perbaiki rumah untuk semua orang yang ada. Kata mereka bisnis yang pasti untung, nggak mungkin rugi. Kenapa nggak mau? Iya, Rati. Anakmu kan kerja di perusahaan itu. Masa bisa dipalsuin? Menurut saya, Bu terlalu percaya sama omongan Kak Rendra Santoso. Lebih baik Bu jangan ikut campur. Jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Kalian ketemu penipu. Kalian ketemu penipu, Bu. Pak Santoso sudah janji proyek resor wisata ini akan dikasih ke Budi Santoso. Bu jangan bikin ribut. Ya ampun, aku nggak pergi. Budi Santoso, katanya ibumu bilang itu penipu. Coba lihat, apa di tengah-tengah ini? Gini aja. Aku yang jamin buat kalian gimana? Nanti kalau di desa nggak ada uangnya, kalian cari aku. Kak Rendra Santoso ada masalah. Ada apa? Ada orang di desa Sukamakmur pakai nama kamu buat narik tanah. Katanya mau. Katanya mau bikin resor wisata itu. Apa? Kita pulang lihat-lihat yuk. Jangan-jangan Bu Rati Siregar kena masalah. Kalau tertipu gimana? Beberapa hari lalu Bu Rati Siregar waktu telepon aku masih cerita soal grup narik tanah. Aku kira dia dengar salah. Kayaknya beneran ada orang yang pura-pura grup Cakrawala narik tanah. Semoga mereka nggak tertipu. Kak Rendra Santoso, dua anak Bu Rati Siregar bisa-bisa malah ribut. Lebih baik kita pulang lihat sebentar. Oke. Sekretaris Wirawijaya, pesenin kita tiket pesawat yang paling cepat. Akan kulihat sendiri siapa sebenarnya yang berani mengatasnamakan aku berbuat onar di desa Sukamakmur. Ayo pergi. Budi, dengarkan kata ibu. Orang yang kau temui itu benar-benar penipu. Ibu, kenapa kau selalu menghambat langkahku? Kak Rendra Santoso itu pemilik perusahaan Cakrawala. Sudahlah, Ibu. Memang dia punya kemampuan, aku akui. Tapi kau bilang dia bos grup Cakrawala? Ini bukan lelucon. Budi, dengarkanlah ibu. Kalau sertifikat tanah diserahkan dan benar-benar tertipu, warga desa, bagaimana hidup mereka nanti? Ibu keterlaluan sekali. Selama bertahun-tahun, bukankah selalu ibu yang menghalangi kemajuan Budi? Banyak juga orangnya. Budi, bagaimana progres pembelian tanah di desa? Sudah selesai? Pak Santoso, tinggal beberapa kakak lagi. Tapi tenang, minggu ini pasti selesai. Bagus, Budi. Kuberi tahu, asal urusan ini kau selesaikan dengan baik. Pasti akan kupindahkan kau ke kantor pusat. Kau bilang kau Rendra Santoso? Betul, Nek. Aku adalah Presiden Direktur Grup Cakrawala, Rendra Santoso. Ada yang bisa saya bantu? Penipu. Rendra Santoso adalah anak angkatku. Kau penipu. Bu, kenal dengan Rendra Santoso? Tentu saja aku kenal. Rendra Santoso sudah kubesarkan sejak kecil. Masa aku nggak kenal? Kamu... Bu, kenapa sih selalu mau bikin ribut? Hah? Pak Santoso, ibu saya sudah mulai pikun. Budi Santoso, dengar ya. Ini kesempatanmu untuk tunjukkan diri. Jangan sampai keluarga menjadi bebanmu. Budi. Dia itu penipu. Jangan percaya dia. Bu, ibu gila ya?
Bawa ibu pulang. Ayo Bu, pulang. Masuk. Diam di situ. Buka pintunya, buka! Buka pintu! Bibi Ratih, sudahlah jangan berisik. Anak sulungmu, Budi Santoso, sedang di pintu desa tukar sertifikat tanah dengan bos besar. Hari-hari indahmu masih di depan. Hah? Mereka benar-benar kasih? Nggak boleh. Aku nggak bisa lihat Budi tertipu dan bikin hal bodoh. Bibi Ratih, menurutku Budi itu cukup punya kemampuan. Kenapa kamu? Aku nggak bisa cuma diam lihat mereka ditipu. Aku mau keluar. Aku mau keluar. Ya sudah deh. Bibi, aku duluan pergi. Urusan keluarga kalian selesaikan sendiri di dalam. Jangan pergi. Jangan pergi. Budi Santoso, Agus Santoso, Bu Ratih Siregar nggak punya keahlian khusus. Tapi Bu Ratih Siregar tahu, kalian ditipu. Kalian tunggu. Bu Ratih Siregar datang. Bu Ratih Siregar datang. Untung aja neneknya dibawa pulang. Ibu kita petani seumur hidup. Dia ngerti apa? Iya. Nenek ini sudah sepuh begini, kok maksa ikut campur urusan kita? Nanti biarin aja nenek tinggal di desa. Kalau dia terus ikut campur begini, kapan kita berdua bisa sukses? Bu Ratih Siregar, Bu Ratih Siregar. Bu Ratih Siregar, Bu Ratih Siregar. Bu Ratih Siregar mau apa? Naik setinggi itu, hati-hati. Jangan bergerak. Bu Ratih Siregar, ini mau apa? Cepat bawa saya ke pintu masuk desa. Ada orang mau pura-pura jadi kamu. Mau nipu tanah desa kita. Bu Ratih Siregar, kok nggak bilang sama mereka kalau saya ini Presiden Direktur Grup Cakrawala? Mereka nggak percaya omongan saya. Bu Ratih Siregar, ini mau apa? Cepat bawa saya ke pintu masuk desa. Ada orang mau pura-pura jadi kamu. Mau nipu tanah desa kita. Bu Ratih Siregar, kok nggak bilang sama mereka kalau saya ini Presiden Direktur Grup Cakrawala? Mereka nggak percaya omonganku. Nggak percaya? Kenapa? Kata mereka, aku ini cuma nenek-nenek kampungan. Mana mungkin kenal Presiden Direktur Grup Cakrawala. Dua anak durhaka itu. Dari dulu memang meremehkan Bu Ratih Siregar. Mereka selalu merasa Bu Ratih Siregar cuma nenek-nenek desa yang nggak berpendidikan. Sudahlah, ayo, kita lihat siapa berani pakai nama kami. Grup Cakrawala, berani-beraninya menipu warga desa Sukamakmur. Ayo, Wah, Budi Santoso kali ini benar-benar hebat ya. Iya Budi Santoso, nggak nyangka orang pertama di desa kita yang sukses adalah kamu. Warga sekalian, mulai sekarang kita siap-siap ikut grup Cakrawala menuju hidup sejahtera. Sayang kan aku bilang, hal-hal kayak gini jangan dikasih tahu ibu mertua. Lihat kan, malah bikin kamu repot. Budi Santoso jangan kasih sertifikat tanahnya. Aku mau lihat siapa yang pakai namaku. Kalian, aduh jangan bikin ribut. Ini adalah Pak Santoso dari grup Cakrawala, Rendra Santoso. Dia mau beli tanah desa kita buat bangun kawasan resor. Rendra Santoso? Hah, kamu Rendra Santoso? Terus aku siapa? Pak Santoso, saya benar-benar tidak tahu ini wilayah Bapak. Dodi Lubis si gendut, kau memakai namaku untuk menipu tanah warga. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di dalam sana. Saya salah Pak Santoso, saya salah. Salah Pak. Pergi! Saya pergi. Aduh, benar-benar Pak Rendra Santoso dari grup Cakrawala. Rupanya dia benar-benar penipu. Syukurlah. Budi, kenapa kalian berdua selalu tidak percaya pada ibu? Kalian berdua memandang rendah Bu Ratih tak berpendidikan, tak punya kemampuan. Tapi tahukah kalian, dengan keadaan seperti ini, dengan punggungnya yang bungkuk, dia telah menopang masa depan begitu banyak orang? Tahukah kalian kenapa Bu Ratih selalu tidak mau menjual tanahnya? Kenapa? Bukankah untuk menjaga ayahku? Dia tidak ingin kalian melupakan asal-usul. Budi, Agus, aku tahu kalian berdua ingin lepas dari citra orang desa. Tapi
Kak Rendra dan Kak Alia juga orang desa. Mereka tak pernah malu dengan identitas mereka dan tak pernah malu dengan ibu angkat mereka ini. Bu, Tahukah kalian mengapa dulu aku ingin membagi uang sesuai nilai bakti? Itu agar kalian semua bisa melihat dengan jelas, bisa memikirkannya baik-baik. Akar kita ada di sini. Ada orang tua, barulah ada sandaran. aku salah. Seandainya dulu aku dengarkan kata-katamu, tidak akan tertipu oleh si penipu itu. Bu Ratih hampir jatuh dari atap karena takut kalian tertipu. Ini salahku, Bu. Salahku. Bu Ratih kenapa dipanggil Raja Anak-anak? Karena dulu dia bersama ayah angkat bagi kami anak-anak ini membukakan jalan masa depan. Budi Agus, ibu tak minta kalian paling berbakti. Tapi ibu harap kalian jadi orang baik. Agar kelak anak-anakku bisa berguna bagi desa dan negara. Itulah kisah nenekku Ratih Siregar. Sepanjang hidupnya, nenek ini mengajarkan pada semua keturunannya. Hargailah kasih orang tua. Jangan lupa pulang. Desa Sukamakmur akan selalu ingat pernah ada sekelompok orang tua yang dengan punggung mereka yang bungkuk menerangi jalan hidup banyak orang.